Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Anak-anak, hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Pelajaran 9 yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Nah, anak-anak langsung saja ya. Iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasul untuk menyampaikan risalahnya, memimpin dan membimbing umatnya ke jalan yang benar dan diridhoinya. Nah, ini adalah pengertian Nabi dan Rasul. Menurut bahasa, Nabi berarti pembawa berita. Sedangkan menurut istilah, Nabi adalah seorang manusia yang dipilih oleh Allah dan diberi wahyu. Sedangkan menurut bahasa, ini Rasul adalah seorang yang mengemban tugas atau petugas. Sedangkan menurut istilah, Rasul adalah seorang manusia yang dipilih Allah dan diberi wahyu serta diberi tugas untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, ini perbedaannya ya, Nabi dan Rasul. Kalau Rasul itu diberi tugas untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, ini ada perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi menerima wahyu tetapi tidak membawa syariat baru. Sedangkan Rasul menerima wahyu guna disampaikan kepada umatnya, serta membawa syariat baru yang menyempurnakan syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Itu perbedaannya. Kemudian, untuk menunjukkan kebenaran dari kerasulan seorang Rasul, Allah memberikan keistimewaan yang disebut dengan mukjizat. Allah memberikan mukjizat berdasarkan kondisi kaum yang dipimpin oleh para rasul saat itu. Nah, menurut bahasa, mukjizat itu berarti melemahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah sesuatu yang membuat lemah orang-orang yang menentangnya dan mengalahkan bantahan-bantahan mereka. Yang mengetahui secara pasti jumlah nabi dan rasul hanyalah Allah, karena jumlahnya itu sangat banyak. Sebagian diberitakan melalui Al-Quran dan sebagian besar tidak diberitakan. Adapun nama-nama nabi dan rasul yang perlu kita ketahui berjumlah 25. Nah, seperti yang ada di buku itu anak-anak ya. Nah, kemudian rasul yang memiliki julukan Ulul Azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, mereka itu dikatakan memiliki tingkatan tertinggi di kalangan Rasul. Dilihat dari segi sasarannya, tugas Rasul itu dibagi menjadi dua, anak-anak ya, yaitu pertama, Rasul yang diutus untuk semua manusia di seluruh alam. Hanya ada satu, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan kitab sucinya Al-Quran. Yang kedua, Rasul yang diutus untuk sekelompok manusia tertentu yang hidup di suatu daerah tertentu. Nah, jadi bukan untuk seluruh alam ya, ini anak-anak ya, cuma untuk sekelompok manusia tertentu yang hidup di suatu daerah tertentu. Seperti Nabi Daud. Nah, yang diutus kepada Bani Israel dengan kitab sucinya Zabur. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel dengan kitab sucinya Taurat. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel dengan kitab sucinya Injil. Kemudian sifat wajib Nabi dan Rasul. Nah, apa saja ya? Sifat wajib itu berarti sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul ya. Pertama, amanah, artinya dapat dipercaya. Kedua, sidik, artinya benar. Ketiga, fatonah artinya cerdik atau pandai. Keempat, tablik artinya menyampaikan. Nah, kemudian sifat mustahil. Nah, sifat mustahil itu berarti lawannya sifat wajib. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Nah, apa saja sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul? Pertama, kazib, artinya dusta atau berbohong ya. Kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya.
Ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Jadi mendapat wahyu itu tidak disampaikan kepada umatnya, tapi disembunyikan aja. Yang keempat, baladah, artinya bodoh. Nah, itu sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh nabi dan rasul. Nah, kemudian nih ada sifat jais bagi rasul. Sifat jais itu apa? Ya, keadaan yang dapat menimpa diri manusia pada umumnya. Nah, seumumnya sifat-sifat manusia. Seperti membutuhkan makan, minum, tidur, menikah, berperang, mungkin berdagang, dan lain sebagainya. Nah, itu sifat-sifat yang umum dimiliki manusia ya, itu sifat jais. Kemudian, 5 akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW yang sangat menonjol adalah penyabar, kasih sayang, lemah lembut, dermawan, dan rendah hati. Nah, kita harus meneladani atau mencontoh sifat-sifat beliau ya. Nah, anak-anak, kemudian bagaimana cara-cara kita menaati Rasul? Caranya pertama, mengetahui riwayat hidup para rasul. Nah, seperti kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Nanti juga termasuk ya. Yang kedua, membenarkan berita para rasul. Yang ketiga, mengamalkan syariat yang dibawanya. Yang keempat, mencintai dan membela para rasul. Yang kelima, meneladani kehidupan para rasul. Meneladani itu apa sih? Mencontoh. Nah, mencontoh para rasul sifat-sifatnya. Nah, kemudian yang keenam, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketujuh, memperbanyak membaca sholawat. Nah, anak-anak ya, jangan lupa memperbanyak baca sholawat. Nah, supaya kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, demikian ya penjelasan dari Bu Guru. Semoga anak-anak bisa memahami supaya anak-anak lebih paham lagi dan mudah diingat. Nah, ini Bu Guru memberikan 5 pertanyaan. Jangan lupa ditulis soal dan jawabannya di buku tulis ya, supaya mudah diingat. Nah, pertanyaan pertama, tulislah perbedaan Nabi dan Rasul. Yang kedua, sebutkan 4 sifat wajib Nabi dan Rasul beserta artinya. Yang ketiga, sebutkan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul beserta artinya. Yang keempat, sebutkan 5 akhlak terpuji Nabi Muhammad yang sangat menonjol. Dan yang kelima, sebutkan 3 cara menaati Rasul. Nah, anak-anak ya, jangan lupa dikerjakan dan dikirim ke link grup yang Bu Guru sediakan. Anak-anak, Bu Guru akhiri, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.